Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalina Rikita Cahyanti, NIM 20508140111108 dari kelas A02 Kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi pada bab kewirausahaan, yaitu sukses story tokoh entrepreneur pada bidangnya masing-masing. Nah, secara umum, bidang entrepreneur dibagi menjadi 4 bidang, yaitu bidang sosial, bidang bisnis, bidang akademik, dan bidang pemerintahan. Nah, yang pertama, saya akan membahas mengenai entrepreneur di bidang sosial. Di sini, tokoh yang saya pilih adalah Muhammad Al-Fatih Timur. Muhammad Al-Fatih Timur atau biasa dikenal Timi, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 27 Desember tahun 1991. Timi merupakan salah satu social entrepreneur lulusan Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi. Beliau merupakan CEO founder dan CEO dari kitabisa.com yang merupakan salah satu platform penggalangan dana terbesar di Indonesia yang telah banyak membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan, baik itu kesulitan bencana ataupun kesulitan ekonomi. Sebagai seorang entrepreneur, maka harus memiliki 3 jiwa kewirausahaan yang terdiri dari attitude, skill, dan knowledge. Attitude yang dimiliki oleh Timi ketika menjadi seorang entrepreneur adalah berani mengambil resiko dan menghadapi tantangan baru, di mana bermula dari jarang ditemukannya sistem crowdfunding di Indonesia. Maka beliau memanfaatkan peluang tersebut dengan melakukan riset situs penggalangan dana dan pada akhirnya terinovasi untuk membuka platform penggalangan dana kitabisa.com. Kemudian skill yang dimiliki Timi sebagai seorang entrepreneur yaitu gaya kepemimpinannya yang tegas, tugas, dan sopan santun ketika berkomunikasi dengan tim dan masyarakat. Kemudian menggunakan strategi berpikir early stage startup atau edukasi lewat produk untuk mendapatkan produk market dalam mempromosikan platform kitabisa.com. Kemudian knowledge yang dimiliki oleh Timi sangatlah banyak, di mana Timi memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman. Salah satunya yaitu sebagai peneliti di Indonesia Social Enterprise Association atau AXI pada tahun 2012 hingga tahun 2013, kemudian sebagai anggota di Forbes 30 Under 30 Asia, dan pernah mendapatkan penghargaan Jorkona Social Entrepreneur di USA. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai tokoh entrepreneur di bidang bisnis, di mana tokoh yang saya pilih adalah Reza Nurhiman. Reza Nurhiman lahir di Bandung pada tanggal 29 September tahun 1987. Reza Nurhiman merupakan seorang pengusaha muda yang sukses di Indonesia dan termasuk ke dalam salah satu pengusaha dalam bidang bisnis makanan berupa produk keripik singkong dengan aneka varian rasa yang dikenal dengan sebutan keripik Maici dan mendirikan sebuah PT Maici. Sebagai seorang entrepreneur, attitude yang dimiliki oleh Reza Nurhiman dalam menjalankan bisnisnya yaitu berani mencari peluang dengan mencoba berinovasi, membuat produk keripik singkong dan memodifikasi cemilan tersebut dengan berbagai varian rasa pedas, di mana keripik tersebut dinamai Maici untuk menarik minat konsumen. Kemudian skill yang dimiliki Reza ketika menjalankan bisnisnya yaitu menggunakan pemikiran out of box atau pemikiran yang sangat luas dan kritis dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian menggunakan strategi pemasaran word of mouth ketika mempromosikan produknya untuk menarik perhatian masyarakat secara luas. Kemudian knowledge yang dimiliki oleh Reza ketika menjadi seorang entrepreneur yaitu dengan adanya pola pikir kritis, beliau membuat sebuah buku mengubah paradigma seseorang mencapai kesuksesan, kemudian menjadi narasumber dan berbicara di seminar dan menggelar program corporate social responsibility. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai tokoh entrepreneur di bidang akademik, di mana tokoh yang saya pilih adalah Adabas Belvasya Devara. Belva Devara lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1990, di mana Belva merupakan lulusan dari Universitas Manchester, Universitas Cambridge, Massachusetts, dan Stanford University. Belva merupakan CEO dari Ruang Guru, yaitu perusahaan rintisan digital asal Indonesia yang bergerak pada pendidikan non formal berupa bimbingan belajar online. Sebagai seorang entrepreneur, attitude yang dimiliki Belva dalam menjalankan usahanya di bidang akademik yaitu bermula dari kepedulian yang ditanamkan mengenai pentingnya pendidikan bagi semua anak di Indonesia untuk memperjuangkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Kemudian dengan hal itu, Belva mulai memanfaatkan peluang dengan berinovasi memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia melalui media belajar yang menyenangkan berupa pendidikan aplikasi Ruang Guru.
Kemudian skill yang dimiliki Belva sebagai seorang entrepreneur yaitu dalam kepemimpinannya, Belva dan tim melakukan validasi ide, membuat perencanaan yang matang, kemudian melakukan eksekusi dan bekerja sama dengan baik dalam mengembangkan aplikasi ruang guru. Kemudian knowledge yang dimiliki Belva sangatlah banyak, di mana Belva memiliki pengetahuan dan banyak pengalaman yang didapatkan melalui pendidikannya di luar negeri, di mana Belva pernah mendapatkan penghargaan di Bubu Awards tahun 2015, menjadi perwirausahaan paling menjanjikan di ASEAN pada tahun 2016, mendapat penghargaan GSMI Innovation Fund Grante pada tahun 2017, mendapat penghargaan Australian MIT Short Grante tahun 2017, dan terdaftar sebagai Forbes 30 Under 30 tahun 2017 dan ASEAN 40 Under 40 oleh ASEAN Advisory tahun 2018. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai salah satu tokoh entrepreneur di bidang pemerintahan, di mana tokoh yang saya pilih jadi tokoh entrepreneur di bidang pemerintahan yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Bapak Nadiem lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984, di mana beliau merupakan pendiri aplikasi Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara. Beliau merupakan seorang entrepreneur Indonesia yang menjabat di pemerintahan Indonesia sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019. Namun, ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem harus segera mundur dari PT Gojek dan berfokus sebagai Menteri Pendidikan. Attitude yang dimiliki oleh Bapak Nadiem Makarim sebagai seorang entrepreneur di bidang pemerintahan yaitu dapat memecahkan tantangan mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia yang masih rendah dengan mengadopsi inovasi teknologi pada kegiatan pembelajaran dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Kemudian skill yang dimiliki oleh Bapak Nadiem Makarim ketika menjadi seorang entrepreneur di bidang pemerintahan yaitu kepemimpinan yang cenderung lebih santai dan tidak kaku dalam berkolaborasi dengan bawahannya. Kemudian beliau juga mengadopsi gaya kepemimpinan partisipasi saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dengan membuat ruang aspirasi dengan beberapa mahasiswa agar mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya kepada Bapak Menteri, kemudian dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan sebuah kebijakan. Kemudian knowledge yang dimiliki oleh Bapak Nadiem Makarim sebagai seorang entrepreneur di bidang pemerintahan yaitu dengan adanya pengetahuan IT yang dimiliki oleh Bapak Nadiem Makarim, beliau pada akhirnya memutuskan untuk mendirikan aplikasi ojek online dengan berbagai fitur lengkap yang berguna bagi masyarakat Indonesia, serta pernah menjadi seorang CEO founder di Zalora Indonesia sekaligus menjadi managing editor pada perusahaan tersebut. Nah, sekian pemaparan materi yang biasa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.